Sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Dirajaguru Jayasinghawarman pada tahun 358 sampai 382 Masehi di tepi Sungai Citarum yang sekarang masuk ke wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Raja Jayasinghawarman adalah seorang maharesi atau pendeta yang berasal dari India, tepatnya dari daerah Salankrayana. Raja Jayasinghawarman mengungsi ke Nusantara karena daerahnya diserang dan ditaklukkan Kerajaan Magadha. Saat tiba di Jawa Barat, Raja Jayasinghawarman meminta izin kepada Raja Dewawarman, Raja Kerajaan Salakanegara yang berkuasa masa itu, untuk membuka pemukiman baru. Setelah mendapatkan persetujuan, Raja Jayasinghawarman pun membangun Kerajaan Tarumanegara. Nama tersebut berasal dari dua kata, yaitu Taruma dan Nagara. Nagara memiliki arti kerajaan atau negara, sementara Taruma atau Nila diambil dari nama Sungai Citarum yang membelah Jawa Barat. Disesuaikan dengan letak Kerajaan Tarumanegara berada di tepi Sungai Citarum. Puncak kejayaan Kerajaan Tarumanegara berada pada masa kepemimpinan Raja ketiga, yaitu Purnawarman. Pada masa kepemimpinannya di tahun 397 Masehi, Purnawarman membangun ibu kota kerajaan bernama Sundapura di kawasan pantai yang jadi asal-usul Sunda sekarang. Selain itu, seperti yang disebut dalam Prasasti Tugu, Raja juga memerintahkan penggalian Sungai Gomati sepanjang 12 km yang berfungsi sebagai jalur perdagangan, mengendalikan banjir, dan menghindari kekeringan yang pada musim kemarau. Di bawah kekuasaannya, kekuasaan Tarumanegara meliputi hampir seluruh wilayah Jawa Barat, mulai dari Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Tak hanya di dalam negeri, Kerajaan Tarumanegara bahkan menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Salah satu bukti kejayaan Raja Purnawarman adalah dilakukannya persembahan 1000 ekor sapi kepada para Brahmana yang juga tercantum pada Prasasti Tugu. Runtuhnya Kerajaan Tarumanegara pada 669 Masehi, Raja Linggawarman yang baru berkuasa selama 3 tahun wafat. Tahta kerajaan secara otomatis jatuh ke tangan menantunya. Terus bahwa pergantian kekuasaan ini menandai berakhirnya Kerajaan Tarumanegara karena terus bahwa lebih menginginkan untuk kembali ke kerajaannya sendiri, yaitu Sunda yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Tarumanegara. Atas pengalihan kekuasaan ke kerajaan Sunda ini, Kerajaan Galuh tidak sepakat dan memutuskan untuk memisahkan diri. Dengan begitu, wilayah bekas Kerajaan Tarumanegara kemudian dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh dengan Sungai Citarum sebagai pembatasnya. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama, Prasasti Ciaruten. Prasasti Ciaruten yang ditemukan di Ciampea, Bogor, memiliki ukiran laba-laba dan tapak kaki, serta puisi yang ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti tersebut berisi puisi tentang Purnawarman. Yang kedua, Prasasti Pasir Koleangkak. Prasasti Pasir Koleangkak atau Prasasti Jambu yang ditemukan di sebelah barat kota Bogor. Prasasti Jambu berisikan pujian atas kebesaran, kegagahan, dan keberanian Raja Purnawarman. Yang ketiga, Prasasti Kebon Kopi. Ditemukan di Kampung Muara Hilir, Cibung Bulang yang berisi 2 kaki gajah yang disamakan dengan kaki gajah Airawati, yakni gajah kendaraan Dewa Wisnu. Yang keempat, Prasasti Tugu. Ditemukan di daerah Tugu, Jakarta. Yang kelima, Prasasti Awi. Ditemukan di daerah Pasir Awi, Bogor. Yang keenam, Prasasti Muara Ciantan. Ditemukan di daerah Bogor.
Yang ketujuh, Prasasti Cidang Hyang atau Lebak. Sumber sejarah Tarumanegara. Sejarah Kerajaan Tarumanegara bersumber dari sejumlah prasasti yang berasal dari abad ke-5 Masehi. Prasasti tersebut diberi nama berdasarkan lokasi penemuannya, yaitu Prasasti Ciaruteun, Prasasti Pasir Koleangkak, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Muara Cianten, dan Prasasti Cidang Hyang.